Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan diberikan selalu kesehatan. Amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, siswa dapat menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Dan yang ketiga, siswa dapat menulis teks laporan hasil pengamatan. Nah, kali ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Banyaknya informasi yang didapat terkadang membuat kita sulit untuk memahami inti informasi dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, untuk mempermudah pemahaman, kamu dapat membuat kesimpulan laporan. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Kesimpulan itu umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi yang telah kalian dapatkan. Untuk membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan ada beberapa hal, yaitu pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, mencatat kata kunci pada laporan. Dan yang terakhir, membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Coba kita baca paragraf berikut. Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4.040 spesimen. Nah, setelah kita membaca paragraf tersebut, ada beberapa informasi yang dapat diperoleh, antara lain. Yang pertama, Kebun Binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Terus, Kebun Binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun Binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. Luas Kebun Binatang Ragunan yaitu 140 hektar. Kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. Di dalam Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4.040 spesimen. Nah, dari beberapa informasi tersebut, informasi pada poin pertama merupakan informasi utama atau ide pokok paragraf. Adapun kata kunci yang sering muncul, lihat di sini kata kuncinya yang sering muncul yaitu di sini ada kata kebun binatang, terus kebun binatang, ada juga kebun binatang, kebun binatang, kebun binatang, kebun binatang. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kata kunci dalam paragraf tersebut adalah kebun binatang. Karena kata kunci itu tadi apa? Kata yang sering muncul. Di sini jelas yang sering munculnya itu kebun binatang. Jadi kata kunci dari paragraf itu adalah kebun binatang. Dengan demikian, berdasarkan informasi, ide pokok paragraf, dan kata kunci tersebut, barulah kesimpulan paragraf dapat dibuat. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah Kebun Binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Lanjut ya, sekarang yaitu menilai
laporan hasil pengamatan. Menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah isi kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang baik atau belum. Jika kesimpulan tersebut belum memenuhi kriteria yang baik, kamu dapat memberikan pendapat atau saran untuk memperbaiki kesimpulan yang kurang tepat tersebut. Sekarang, bacalah laporan hasil pengamatan berikut. Yuk kita baca. Laporan hasil pengamatan. Nama kegiatan, pengamatan rusa di Istana Presiden Bogor. Lokasi pengamatan, halaman Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Waktu pengamatan, Rabu 31 Januari 2018 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Objek pengamatan, rusa yang hidup di halaman Istana Presiden. Dari gerbang Istana Presiden Bogor, rusa-rusa istana dapat dilihat. Rusa-rusa tersebut dibiarkan berkeliaran di halaman istana dan tidak dikurung dalam kandang. Layaknya di habitat asli, di halaman Istana Kepresidenan, para rusa dibebaskan berjalan dan makan rumput yang terdapat di halaman istana. Beberapa rusa istana tampak memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Tanduk-tanduk tersebut dapat dilihat pada rusa jantan. Tanduk rusa dapat berganti dalam kurun waktu 1 tahun. Hal itulah yang membuat tanduk rusa menjadi istimewa dibandingkan hewan lainnya. Laporan hasil pengamatan tadi, coba tuliskan kesimpulan informasi dari laporan tersebut. Ini tugas 1 ya. Tulis kesimpulanmu di buku tugas masing-masing. Lalu lanjut ya. Menulis teks laporan hasil pengamatan. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat laporan pengamatan? Ada yang sudah tahu? Ada 4 tahap menulis laporan hasil pengamatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nama kegiatan, lokasi pengamatan, dan objek pengamatan. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, kita harus tahu dulu waktunya, tempatnya, suasananya, hingga proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Laporan harus dibuat apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat, bukan hasil perkiraan atau hayalan. Terus, menentukan tujuan dan waktu pengamatan. Tadi ya, kita misalnya mau menentukan dulu nama kegiatannya, tentang apa nih, kita mau mengamati apa. Misalnya mengamati kebun binatang Bandung. Nah, berarti lokasi pengamatannya di mana? Di kebun binatang. Objeknya apa? Objek yang akan kita amatinya yaitu hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu. Terus menentukan tujuannya dan waktu pengamatannya. Kita mau menentukan tujuan kita buat laporan itu tuh apa ya? Misalnya untuk mengetahui jenis-jenis hewan yang ada di kebun binatang. Waktu pengamatannya misalnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu disesuaikan dengan saat kalian mengamati itu jam berapa. Tahap kedua yaitu melakukan pengamatan. Mulai nih melakukan pengamatan kita di kebun binatang Bandung tersebut. Kita tulis, kemudian membuat catatan tentang hal-hal yang diamati. Kemudian menuliskan apa saja yang kalian amati di sana. Lalu yang ketiga, menulis atau membuat konsep awal laporan pengamatan. Lalu menuliskan laporan secara utuh. Menulis dan membuat konsep-konsep awalnya nih. Misalnya mau mengamati dulu hewan berkaki 4. Berkaki 4 itu apa aja? Gajah, unta, harimau, lain-lain. Baru menuliskan jenis-jenis burung, misalnya ada burung apa saja di sana. Terus baru kalian menuliskan laporan secara utuh. Dan yang keempat yaitu memeriksa kembali laporan dan
memperbaiki laporan sehingga menjadi hasil akhir yang siap dinilai atau dipresentasikan. Tapi ingat ya, di dalam laporan yang baik itu dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penulisannya dan kata-katanya harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nih, kita refleksi dulu ya. Jadi hari ini kita belajar yang pertama kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan itu dapat dibuat berdasarkan informasi, ide pokok paragraf, dan kata kunci. Yang kedua, kita bisa menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah isi kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang baik atau belum. Kalau misalnya belum, kita perbaiki. Terus yang ketiga, laporan hasil pengamatan dapat kita buat dengan menentukan nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan menuliskan hasil pengamatannya berdasarkan kata baku dan kalimat efektif, yaitu berdasarkan KBBI. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Lalu tugasnya yang kedua yaitu kerjakan latihan ulangan tema 1 halaman 12 sampai 14 di buku paket bagian A, B, dan C. Jika bagian B dan C-nya tidak cukup di buku paket, silahkan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.